Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70, jangan menolak siapapun. Dia menang dalam ketiga pertempuran, dan semuanya menang tipis. Sungguh beruntungnya pria itu. Pendekar pedang ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Lagi pula, dia hanya pendatang baru. Para murid Istana Naga itu tahu bahwa Jian Wushuang hanyalah seorang pendatang baru yang telah melewati level keempat gerbang naga, oleh karena itu kekuatannya pasti sangat terbatas. Namun, mereka sangat curiga padanya setelah dia memenangkan 3 pertempuran berturut-turut ini, mengalahkan lawan-lawannya. Seorang lelaki kekar keluar di tengah kerumunan, tampak sangat mendominasi, sambil menghunus pedang lebar tebal. Lin Feng lah yang datang. Lin Feng keluar. Semua pengikut Istana Naga memandang pria kekar ini. Lin Feng, kamu telah melewati level kelima. Apakah kamu tidak malu menantang pendatang baru? Wang Yuan menggerutu dengan wajah muram. Meskipun Jian Wushuang telah mengalahkan 3 penantang yang berada di level keempat gerbang naga, pria kekar ini, Lin Feng, telah melewati level kelima. Kamu adalah seorang pendekar pedang. Kamu juga harus memiliki kekuatan untuk menembus level kelima. Mengapa aku tidak bisa menantangnya? Lin Feng menjawab dengan acuh tak acuh dan matanya menatap Jian Wushuang. Tentu saja bisa. Jian Wushuang tersenyum tipis, untuk duel, itu masih 1000 poin. Baiklah. Lin Feng mengangguk, hati-hati. Wih, plus. Lin Feng langsung menyeberang sejauh 10 meter dan muncul di hadapan Jian Wushuang. Ia mengayunkan pedang lebarnya yang tebal dengan ganas, esensi tetesan air meletus. Tiba-tiba Jian Wushuang merasa seperti telah terjun ke lautan tanpa batas, dengan ombak yang menghantam. Ia adalah perahu yang kesepian di lautan, yang berisiko terbalik kapan saja. Esensi tetesan air. Jian Wushuang mengerutkan kening, lalu segera memaki dengan suara rendah, aku akan menghancurkannya. Cahaya pedang yang kuat menusuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menghancurkan segalanya dengan kecepatannya. Gelombang-gelombang pedang lebar tebal itu mendatangkan gelombang bertumpuk, menutupi segalanya. Cahaya pedang itu menembus beberapa riak oleh Jian Wushuang. Kekuatannya melemah hingga ekstrim, tetapi pedang lebar tebal itu terus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mundur. Jian Wushuang mundur tanpa penundaan, sambil mengeluarkan esensi pedang tanah. Keterampilan terbaik dari Sword Essence of Earth, tebal dan kuat, adalah pertahanan. Hua gelombang-gelombang. Domain pedang lebar Lin Feng meletus sepenuhnya. Serangkaian bayangan terbelah tanpa henti, dan itu tidak berhenti. Jian Wushuang merasa tersesat seolah-olah dia telah terjun ke pusaran air besar. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk melawan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia hanya mengandalkan pedang esensi bumi untuk melawan. Esensi tetesan air, ini adalah esensi tetesan air. Jian Wushuang dengan sedikit ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan ranah tetesan terkonsentrasi yang begitu kuat. Dia memiliki apresiasi baru terhadap esensi tetesan air ini. Air, kekuatan air yang paling besar, meskipun kelihatannya lemah dan ringkih, namun ia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan batu-batu besar. Lagi pula, itu karena kurangnya taktik pedang dari esensi pedang bumi. Kalau tidak, aku bisa bertarung dengan Lin Feng. Jian Wushuang mendesah. Hatinya mendambakan Formless Sword Wave. Pendekar pedang itu tertindas, dia akhirnya tertindas. Dia akan dikalahkan. Itu normal. Lin Feng, bagaimanapun juga, telah melewati level kelima. Para murid Istana Naga di sekelilingnya melihat pemandangan di medan perang, dan semuanya menghela nafas. Tapi saat ini, bayangan pedang menusuk lurus, dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah tipe ketiga dari pendekar pedang tak berwujud. High plus P, manuver cepat. Secara logika, pendekar pedang tak berwujud tipe ketiga, High plus P bukanlah ancaman bagi Lin Feng, tetapi begitu bayangan pedang ini muncul, boom. Pedang itu sangat kuat, kekuatannya tiba-tiba melonjak saat ini. Hampir secara langsung mengalahkan serangan Lin Feng. Bayangan pedang yang tajam itu lebih dari sekadar pukulan yang melintasi bahunya. Apa? Masih dalam keadaan terkejut, pakaian Lin Feng di bahunya telah terpotong. Jian Wushuang masih memenangkan pertarungan ini. Ada apa? Kalah. Bagaimana dia bisa kalah? Ini. Semua orang di sekitar menjadi bingung. Lin Feng sangat unggul, benar-benar menekan Jian Wushuang. Dan dia seharusnya menang dengan segera, tetapi dia tiba-tiba kalah. Hanya Lin Feng sendiri yang hampir tidak tahu alasan kekalahannya. Kekuatan, itu kekuatan. Kekuatannya tiba-tiba melonjak pada pedang itu sehingga kekuatan pedangnya juga meningkat tajam, merobek semuanya secara langsung. Lin Feng berpikir dalam hati. Namun, dia penasaran bahwa Jian Wushuang berada di alam laut spiritual seperti dirinya. Mengapa kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya? Dia tidak tahu bahwa dibandingkan dengan pendekar bela diri biasa,
Kelebihan terbesar Jian Wushuang bukanlah saripati pedangnya, ataupun kepiawaiannya dalam menggunakan pedang, melainkan metode kultivasinya. Dia mempraktikkan keterampilan penciptaan surgawi. Dia adalah seorang kultivator terbalik yang menentang tatanan alam. Kekuatan Lin Feng berada di puncak alam laut spiritual biasa, dan Jian Wushuang, di puncak ledakan spiritualnya, dapat dibandingkan dengan inti emas. Kekuatan spiritual inti emas jauh dari alam laut spiritual. Di Istana Naga, meskipun ada banyak murid, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam laut spiritual. Hanya segelintir orang yang bisa menembus hingga mencapai inti emas. Semua orang yang dikalahkan oleh Jian Wushuang hanya berada di alam laut spiritual, dan dia sengaja mengendalikan kekuatannya untuk bertarung dengan mereka. Namun, Jian Wushuang hanya mengeluarkan kekuatan 30% saat menghadapi Lin Feng. Meskipun hanya 30%, itu juga lebih kuat dari puncak alam laut spiritual biasa. Jadi dia mengalahkan Lin Feng dengan satu serangan pedang. Lin Feng kalah. Jian Wushuang kembali mendapat 1000 poin. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Jian Wushuang melihat sekeliling, tetapi para murid Istana Naga itu sekarang ragu-ragu. Sebelumnya, semua orang memperlakukan Jian Wushuang sebagai buah kesemek yang lembut, dan ingin mencubit serta mendapatkan poin darinya, tetapi setelah 4 pertarungan ini, terutama pertarungan dengan Lin Feng, mereka masih tidak tahu mengapa Lin Feng gagal pada akhirnya. Mereka juga menyadari bahwa Jian Wushuang telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya, jadi sekarang tidak ada seorang pun yang bersedia berduel dengannya. Melihat kejadian ini, Jian Wushuang menyipitkan matanya, tetapi langsung tertawa. Di antara murid-murid Istana Naga, ada banyak sekali jenius, begitu banyak orang. Mengapa begitu sulit menemukan seseorang untuk berduel denganku? Atau apakah kamu enggan bertarung denganku karena aku hanyalah seorang pendatang baru? Baiklah, di antara kalian, selama kalian melewati level kelima, kalian boleh menantangku. Aku tidak akan menolak siapapun. Mengenai taruhan, semuanya akan bernilai 1000 poin. Jangan menolak siapapun. Murid-murid Istana Naga di sekitarnya menoleh ke wajahnya yang gelap. Pendekar pedang ini, gila sekali. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia tidak akan menolak siapapun, jelas-jelas meremehkan para pengikut yang berhasil menembus level kelima. Aku akan bertarung denganmu. Sebagian besar murid Istana Naga marah pada Jian Wushuang. Seorang murid yang telah menembus level kelima datang untuk bertarung dengan Jian Wushuang segera.